Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilham Abdul Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Di Madinah, sebelum kedatangan agama Islam, antara kaum Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak ketiga, yakni pihak Yahudi. Kedatangan Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut telah banyak yang memeluk agama Islam, sehingga semuanya telah terikat dalam satu ikatan keimanan. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Materi dakwah Rasulullah SAW selain 89 surah yang turun di Mekah, juga ada 25 surat yang turun di Madinah yang berisikan materi tentang masalah sosial kemasyarakatan. Dan Rasulullah SAW juga melakukan peperangan yang bertujuan untuk satu, membela diri; kedua, menjamin kelancaran dakwah; ketiga, untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh umat bala tentara Persia dan Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan apa yang sudah tadi dijelaskan. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dilihat melalui khutbah Jumat pertamanya sebagai proklamasi berdirinya negara Islam, dan Rasul telah menetapkan politik negara yang berdasarkan atas: yang pertama, al-adatul insaniyah atau peri kemanusiaan; yang kedua, asyura atau demokrasi; yang ketiga, al-wahdatul islamiyah atau persatuan Islam; yang keempat, al-ukhwah islamiyah atau persaudaraan Islam. Substansi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain seperti meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Dan adapun strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah, yaitu: pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri; yang kedua, cara atau metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surah An-Nahl ayat 125; yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya; yang keempat, berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah semata. Dan usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam di Madinah ialah: yang pertama, membangun Masjid Quba yang fungsinya sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, akhlak, dan ibadah. Sebagai sarana ibadah, tempat belajar dan mengajar tentang ajaran Islam, tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan, dan juga sebagai sarana sosial. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.